A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzistofa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah Baik, baik. Bu. Kabar baik. Nah, jawabnya kalian seperti biasa yang kita lakukan ya. Kalau ibu bilang, halo apa kabar? Maka jawabannya, alhamdulillah, luar biasa, mantap, yes. Coba, kita coba untuk percobaan pertama. Halo apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa, Yes. mantap, yes. Yes. Alhamdulillah, luar biasa, Luar mantap, biasa. yes. Mantap. Yes. Oke. Kemudian, apabila ibu berkata, Cijambe, apa kabar? Maka kalian jawab dengan visi SMP kita, ya, yaitu ceria, cerdas, empatik, religius, inovatif, apresiatif. Siap? Ya, Bu. Cijambe, Ceria, Iya. cerdas, Cerdas, empatik, religius, inovatif, inovatif, apresiatif. Oke, terima kasih untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Untuk materi kali ini sebenarnya sudah tidak asing, ya, yaitu tentang iman kepada malaikat. Pada fase sebelumnya kalian sudah belajar tentang rukun iman. Oke, coba rukun iman ada berapa? 6, Bu. Nah, bagus. Untuk mengingat kembali, mari kita lakukan tepuk rukun iman, ya. Siap ya? Tepuk rukun iman pada Allah, malaikat, apa lagi? Nah, berarti ya, bisa ya, bareng-bareng ya, tanpa menyebutkan kalimat rukun iman di awalnya. Oke, tepuk rukun iman pada Allah, Allah, malaikat, Ikat, kitab-kitab, Kitab Allah, Rasulullah, Rasul, hari akhir, kodok, kodam. Bagus ya. Berarti iman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa? yang ke Yang ke yang ke yang kedua. yang kedua ya. Yang kedua. Baik. Sebelum lebih lanjut, Ibu ingin meminta kalian untuk berdoa terlebih dahulu, ya. Kepada KM silakan AA UU ya untuk memimpin doa. Ayo AA. teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa supaya kita mendapatkan keberkahan dari pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta 'alaihim 'alaihim ghairil ghairil maghdubi 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. waladdallin. Baiklah, semoga dengan kita pembelajaran kita melalui doa, mudah-mudahan dibuka hati dan pikiran kita untuk bisa menerima pelajaran hari ini, sehingga kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita diberikan kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anakku yang solih dan solihah, seperti biasa,
Ibu akan mengabsen dulu kehadiran kalian dengan gaya dan cara Ibu, yaitu jawab bukan dengan hadir, tetapi jawab dengan angka 1, 2, 3, 4, atau 5. Bagaimanakah itu? Dihitung dari sholat duhur yang kemarin. Ya, dari duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh tadi. Jadi 5. Kalau kalian sholatnya full, berarti ketika ibu sebutkan namanya, jawabnya 5. Ketika kalian melakukan sholatnya hanya 4, berarti ketika ibu sebutkan nama kalian, jawabannya 4. Ketika kalian tidak sholat sama sekali, mulai dari waktu duhur kemarin sampai subuh tadi, berarti jawabannya 0. Siap? Iya. Baik. AAUU. 5, Bu. 5. Bagus ya. Teteh Yeni. Terima, Ibu. AA Asep. 5 Ibu. Bagus. Aam. 5. AA Pendi. 5 Ibu. Bagus. Teteh Sri. 5 Ibu. Bagus. Teteh Rini. 5, Ibu. AA Charlie. Mana? Sakit? Tadi Baik, kita ada. lanjut. AA Yaya. 5 Bu. 5. Ada yang belum tersebut? Sudah ya? Bagus. Tidak ada yang di bawah 5. Berarti kalian sudah menerapkan profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Bagus, anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Baiklah, untuk materi kali ini yaitu iman kepada malaikat. Di sini Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian setelah belajar hari ini, kalian dituntut untuk bisa pertama menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan kehidupan. Yang kedua, menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal buruk. Siap untuk pembelajaran kali ini? Siap. Oh, Masih semangat? Masih. Lebih ah, semangat. semangat. Oke. Bagus ya. Mengapa malaikat diciptakan tanpa hawa nafsu? Apa hikmah di balik sifat ini bila dibandingkan dengan manusia? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Ada yang bisa jawab? Mengapa sih malaikat itu diciptakan tanpa hawa nafsu? Tuh kan ya. Kemudian, apa sih hikmahnya bila dibandingkan dengan manusia yang diciptakannya ada nafsunya begitu ya? Pas? Oke, untuk lebih jauhnya, kalian Ibu ajak untuk memecahkan permasalahan. Ada 3 permasalahan nanti yang akan Ibu sajikan. Namun sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu ya. Oke, kalian bisa berhitung dari 1 sampai 3 ya. Nanti yang 1 gabung dengan yang angka 1, yang 2 dengan yang 2, 3 dengan yang 3. Silakan dilakukan. 1. Sudah? Sudah Bu. Dah ya. Nah, yang Ibu bagikan ini kelompoknya tidak dengan pilih kasih ya, berarti sesuai dengan hitungan. Tentunya kalian juga mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Untuk itu, nanti setelah Ibu sajikan permasalahan, kalian bisa bebas mengakses atau mencari informasi sesuai dengan yang kalian suka. Ada yang nyanyian ya, ada yang video pembelajaran, dan ada pula yang berupa bacaan. Nah, untuk permasalahannya yaitu
Nah, ini dia, ada tiga ya. Ini untuk menganalisis, ini untuk mengevaluasi, dan ini untuk mengaplikasikan. Ya, silahkan kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi, silahkan untuk bisa menjawab pertanyaan berikut. Ibu beri waktu selama 20 menit. Untuk sumbernya, kalian bisa gunakan link berikut ini ya. Ini untuk YouTube, ada juga YouTube-nya terbagi dua, ada yang nyanyian dan ada yang berupa video pembelajaran. TikTok juga bisa kalian gunakan dan juga kalian bisa menggunakan PPT yang sudah Ibu berikan ya di HP kalian yang sudah Ibu share. Ini bisa kalian manfaatkan juga. Nah, di sini ada. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Ya, silakan dimulai. Nah, silakan ya. Nah, ini buat tim kinestetik bisa sekalian ditulis juga ini ya. Sudah selesai? Bentar lagi, Bu. Masih proses? Atau sudah? Sedikit lagi, Bu. Proses, Sedikit Bu. lagi. Oke, Sedang berdiskusi. silahkan. Jika ada kesulitan, kalian juga bisa bertanya sama ibu ya. Ibu tetap mendampingi kalian, jadi jangan ragu apabila kalian dalam proses pencarian informasi ini mengendal, apa namanya mendapatkan kendala. Atau mungkin ada yang kehabisan data, kalian bisa ibu tethering ya. Bagaimana selesai? Sedikit lagi juga. Sudah, Bu. Sudah selesai. Oke. Baik, kalau seperti itu, silakan kelompok eh, Teteh Yeni berarti ya. Teteh Yeni terlebih dahulu untuk mempresentasikan di depan. Dan kelompok yang lain silahkan kalian perhatikan dengan seksama dan kalian boleh memberikan tanggapan. Oke, silakan Teteh Yeni ke depan. Kasih tepuk tangan dulu biar semangat ya. Pertanyaan pertama itu karena Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang tidak terlihat atau gaib. Jadi itu merupakan apa namanya apa namanya sebagai bentuk ujian kepada Ya, ujian bagus. keimanan untuk malaikat. Sedangkan kalau Ah, manusia terbatas akalnya, penglihatannya gitu, Bu. Ya itu, Bu. bagus. Bagus. Yang lain, ada yang berbeda jawabannya? Untuk pertanyaan yang kedua, silakan kelompok AA Asep Belum beres, Ibu. belum beres. Mungkin yang lain sudah selesai Sedikit yang lain? lagi, Ibu, sedikit lagi.
sedikit lagi. So, Ya. kita tunggu ya. Bu, sangat mempengaruhi, Bu. Sangat mempengaruhi. Bagaimana pengaruhnya itu? Pertama, menolak keimanan kepada malaikat bisa merusak keimanan pada seseorang. Betul Pada sekali. wahyu ya, pada wahyu Allah. Terus Ya, sudah menolak ketentuan Allah. betul sekali ya. Bagus. Mungkin untuk yang terakhir, untuk pertanyaan terakhir, kelompok teteh ini bisa juga mempresentasikan. Boleh, Bu, sedikit. Oh, oke ya, UU silahkan. Ya, untuk yang ketiga, iman kepada malaikat ini bisa menghindarkan kita dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jelas, Bu, bisa bisa sangat bisa sekali apabila kita meyakini bahwa kita selalu dijaga oleh dua malaikat pencatat amal kita, yaitu pencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Kita akan selalu diawasi oleh mereka, amal kita akan selalu dicatat. Maka ketika kita punya perasaan seperti itu, keyakinan seperti itu, yakin kita tidak akan berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah, karena amal kita akan dicatat dan akan dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat. Mungkin itu Ibu sedikit. Good ya, the best banget jawabannya. Mission complete ya, kalian memang hebat-hebat, luar biasa ya. Nah, eh, pada akhirnya karena presentasinya sudah ya, Ibu juga sudah memberikan tanggapan. Nah, tiba pada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya kita sudah belajar bahwa iman kepada malaikat bukan hanya percaya bahwa mereka ada, tapi juga memahami tugas dan peran mereka dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, seperti yang dikatakan AU tadi ya, kita bisa menganalisis bagaimana tindakan malaikat pencatat amal mempengaruhi perilaku kita dalam keseharian kita. Setelah mempelajari berbagai sifat dan tugas malaikat, kita bisa menilai sejauh mana iman kita kepada malaikat. Apakah kita sudah benar-benar yakin akan keberadaan mereka dan berusaha meneladani sifat-sifat baik mereka? Iman kepada malaikat tidak hanya sekedar teori, tapi harus kita terapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, dengan beriman kepada malaikat penjaga, kita akan merasa lebih aman dan selalu berusaha berbuat baik. Baik, rupanya kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Marilah, sebelum kita tutup, Ibu akan menyampaikan materi untuk minggu depan, yaitu materi tabayun, ya, tabayun, gibah dan tabayun. Untuk itu kalian bisa, oh mohon maaf, bukan gibah dan tabayun. Untuk minggu depan masih materi iman kepada malaikat, hanya saja kalian berarti dengan apa namanya harus menciptakan sebuah karya kreatif atau proyek. Nanti di grup WA Ibu share untuk kira-kira kalian agar dapat mempersiapkan peralatannya. Baik, sebelum Ibu tutup, adakah yang ingin bertanya atau cukup? Cukup, Ibu. Cukup. Oke, Bu. Oke, terima kasih. Kalau seperti itu, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.